Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandika Erliando dengan NPM 2208260199. Baik, kali ini saya akan nge-review film di mana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang berjudul Our Father yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang dokter kandungan yang menggunakan cairannya sendiri atau spermanya sendiri untuk membuat pasiennya hamil. Hal ini dialami oleh seorang wanita bernama Jacob Bell. Film ini bermula ketika Jacob menyadari bahwa ia tidak ada kemiripan dengan keluarganya. Hal ini membuat Jacob melakukan sebuah investigasi dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata ia memiliki 94 saudara. Perbuatan menyimpang itu dilakukan oleh seorang Donald Kent, seorang dokter kandungan di Indianapolis. Film dimulai dengan adegan yang cukup mengejutkan di mana menampilkan sebuah ruangan dokter dan diperlihatkan sejumlah beberapa kumpulan foto anak-anak di dinding, begitu juga sebuah salib dan beberapa kutipan dari Alkitab. Tak lama kemudian terlihat seorang dokter yang sepertinya melakukan perbuatan tak senonoh dan film Our Father pun dimulai. Film pun berlanjut dengan Jacob seorang narasumber pertama atau orang pertama yang menyadari kejanggalan tentang asal-usul orang tuanya. Semua itu bermula di saat Jacob tumbuh dewasa dan ia merasa kalau dirinya berbeda karena ia memiliki rambut yang pirang dan mata biru, sedangkan mayoritas keluarganya memiliki rambut hitam dan juga mata hitam. Di saat itu, Jacob mendesak ibunya untuk menceritakan sebenarnya. Di umur 10 tahun, Jacob mengetahui kalau ia berasal dari donor sperma. Kemudian scene berpindah ke Debbie yang merupakan ibu dari Jacob. Di sini ia menceritakan awal mula ia menemui Dr. Klein yang tepatnya pada tahun 1979. Alasan ia menemui Dr. Klein untuk melakukan inseminasi buatan. Hal ini dikarenakan suaminya memiliki masalah dengan kesuburan dan pada suatu hari tahun 1999 Jacob mencoba mendatangi Dr. Klein untuk mencari alamat pendonor itu, tetapi Dr. Klein tidak memberikannya dengan alasan bahwa arsip ibu Jacob sudah dimusnahkan. Jacob Beller mencoba mencari saudara dari ayah biologisnya yang semula belum diketahui. Ibunya yang melakukan inseminasi donor sperma untuk hamil ternyata banyak menyimpan rahasia. Pada tahun 2014, tepatnya ketika ia berumur 35 tahun, Jacob mencoba tes DNA untuk mengetahui sanak saudara di lain ibu. Ternyata hal itu mengungkap banyaknya saudara dari ayah kandung dokter kesuburan orang tua mereka. Hasil DNA terus bertambah dari DNA yang sama. Dr. Donald Klein menjadi satu-satunya yang paling dekat karena semua saksi dan proses inseminasi menggunakan spermanya diduga sangat kuat. Hal ini menghancurkan perasaan banyak keluarga yang pernah ditanganinya. Seiring berjalannya waktu, Jacob berhasil menghubungi saudaranya. Dan dari pencarian yang mereka lakukan, mereka meyakini bahwa Dr. Klein adalah ayah biologis mereka. Karena hal itu, Jacob menghubungi Kejaksaan Agung untuk melaporkan tindakan yang dilakukan Dr. Klein. Namun tidak ada jawaban yang diterima Jacob. Kemudian Jacob
mencoba menghubungi kantor berita besar untuk mengangkat kisahnya itu, tetapi hal itu juga menjadi sia-sia. Sampai pada akhirnya Jacob berhasil menghubungi reporter berita bernama Angela melalui Facebook untuk mengangkat ceritanya itu. Satu persatu, saudara Jacob berhasil ditemukan, salah satunya Julia, seorang wanita yang juga baru mengetahui hal itu melalui berita yang mengangkat cerita Jacob. Seiring berjalannya waktu, anak biologis Clan mulai bermunculan, salah satunya Matt White. Sama seperti saudara lainnya, Matt White juga merasa shock dan juga kasihan kepada ibunya karena ibunya menjadi korban dari Clan. Pada suatu hari, Clan menghubungi Jacob dan memintanya agar tidak lagi menceritakan kasus itu di depan publik. Hal ini dikarenakan Clan takut kehilangan istri dan pekerjaannya serta nama baiknya. Tentunya Jacob tidak menerima permintaan tersebut. Secara singkat, Jacob menemukan fakta terbaru, tepatnya pada tahun 1963, Clan yang masih muda terlihat sedang mengendarai mobil. Sampai pada akhirnya, Clan menabrak seorang anak gadis dan membuatnya meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, Clan menjadi seorang yang religius dan salah seorang korban menyimpulkan bahwa Clan menggunakan cairannya untuk menebus kesalahannya karena sudah membuat anak gadis itu meninggal dunia. Secara sederhana, Clan mencoba mengembalikan nyawa yang sudah ia hilangkan. Scene pun berpindah ke seseorang yang bernama Jason, salah satu saudara Jacob yang ke-48. Ia menceritakan kalau suatu hari ia melakukan tes DNA untuk mengetahui asal-usul orang tuanya. Sampai pada akhirnya Jason menerima email dari Jacob dan berkata kalau ia adalah saudaranya. Pada suatu hari, Jacob kembali mencoba menghubungi Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi pada Clan. Tetapi lagi-lagi Jacob diabaikan begitu saja. Salah satu orang dari Kejaksaan Agung yang bernama Tim Delaney, ia berkata kalau Kejaksaan Agung tidak mendapatkan unsur pidana dalam kasus ini. Itulah mengapa Clan tidak dapat ditahan karena perbuatannya. Pada tanggal 23 Januari tahun 2015, titik terang mulai terlihat. Terungkap fakta bahwa Dr. Clan menggunakan dokumen palsu yang ia serahkan ke kantor Kejaksaan Agung agar ia bebas dari tuduhan. Hal ini mengakibatkan Dr. Clan bisa terkena pasal karena menghalangi proses penyelidikan. Pada suatu hari, orang-orang dari Kejaksaan Agung mendatangi rumah Dr. Clan guna mengambil sampel miliknya. Dr. Clan yang hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat mengejutkan, hasil dari tes DNA menunjukkan Jacob anak dari Dr. Clan. Dan mulai dari saat itu, kasus Dr. Clan pun ditindak lebih serius. Hal lain juga menyatakan bahwa Dr. Clan merupakan orang yang baik saat menjadi dokter hingga kini. Bahkan gerak-geriknya tidak menunjukkan sifat keji atau gila yang dilakukannya pada puluhan perempuan di kliniknya. Dr. Donald Klein yang aktif dalam gereja pun didukung oleh banyak orang yang percaya padanya. Bahkan hampir setiap hari dirinya membaca Alkitab dan ruangannya dihiasi banyak hiasan yang bertulisan ayat-ayat. Hal ini menjadikan segala tuduhan Jacob cukup mendapat perlawanan yang berarti dan juga hampir pupus tanpa tuduhan di kejaksaan yang jelas. Dukungan datang dari media besar Fox 59 yang mengungkap fakta tersebut ke dunia luar. Bahkan hingga acara besar Dr. Phil pun akhirnya ikut membongkar praktik gila Dr. Klein. Kesimpulan dari film All Father ini ialah Jacob yang berhasil membuka tindakan keji Dr. Donald Klein, yaitu sang dokter kesuburan di kota Indianapolis. Saudaranya tersebar di berbagai penjuru kota yang terus bertambah, membuat semua terkejut dan berdampak sangat buruk untuk para korbannya. Namun penggalian informasi yang dilakukan tidak didukung oleh perangkat negara dalam mengungkap kebenaran. Bahkan banyak latar belakang Dr. Klein yang mendukung perbuatan kejinya. Dirinya membuat pembenaran tindakan atas dasar agama makin membuat anak-anaknya muak.